Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Minggu 16 Agustus 2020, Hari Raya Maria diangkat ke surga. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, betapa mengagumkan ketika Engkau mengutus Yesus Putramu datang ke dunia melalui perawan Maria. Dialah ibu terbaik yang Kau berikan kepada Yesus, tapi juga kepada kami. Hari ini kami merayakan Hari Raya Dia diangkat ke surga. Ada sebuah keyakinan bahwa baik di dunia maupun di surga kami memiliki seorang ibu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga membuka hati dan pikiran kami, telinga dan jiwa kami, untuk mendengarkan dan menghayati firman Putra-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam merintis jalan menuju kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Derita dan sakit itu
untuk kami, tetapi bahagiannya untuk kalian. Mungkin ini gambaran kata-kata yang ada dalam lubuk hati yang terdalam dari dua wanita hebat yang kita dengarkan kisahnya dalam Injil hari ini. Seiring dengan perayaan yang luar biasa ini, Maria diangkat ke surga, kita disodorkan sebuah bacaan yang sangat inspiratif. Kisah pertemuan dua wanita. Tapi dua wanita ini adalah wanita yang malang secara manusiawi, tetapi terberkati oleh yang ilahi. Maria mewakili gadis remaja. Maria mewakili gadis muda yang harus menanggung derita yang begitu hebat karena dia hamil tanpa sentuhan campur tangan seorang laki-laki. Elizabeth di sisi lain mewakili wanita tua yang bagi banyak orang tidak mungkin untuk hamil. Tapi betapa indahnya kemalangan atau penderitaan yang mereka alami secara manusiawi tidak mampu untuk memadamkan sukacita dan kegembiraan yang ada di dalam hati mereka. Karena itu Maria meninggalkan tempat tinggalnya, pergi mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Disinilah terjadi pertemuan, bukan hanya pertemuan dua wanita malang dari pandangan manusiawi, tapi sesungguhnya adalah pertemuan dua makhluk luar biasa, yakni Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dua bayi inilah yang menjadi dasar alasan sukacita Maria dan Elizabeth, sehingga seakan-akan mereka berkata kepada kita semua, cukup derita ini untuk kami, tetapi kebahagiaan yang kami bawa di dalam rahim kami itu untuk dunia, untuk kalian. Karena itu hari ini, di hari raya Maria diangkat ke surga, kita datang pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi ketika Allah merancangkan sesuatu untuk manusia, mungkin terlihat samar-samar, mungkin terlihat tidak ada harapan, mungkin terasa pahit, karena di sana ada juga derita, kesengsaraan. Tetapi hasil dari apa yang Tuhan rencanakan selalu baik dan indah pada waktunya. Dan ini terbukti dalam pengalaman dua wanita malang tetapi hebat yang kita rayakan atau kita pestakan pada hari ini. Kehamilan dengan cara seperti itu memang mendatangkan aib bagi mereka, tapi mereka rela untuk menanggungnya demi saudara dan saya. Karena itu hari ini kita diajarkan untuk pertama percaya bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki dan rancang untuk kita adalah rancangan yang terbaik dan terindah.
Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk melihat kebaikan dalam rancangan Allah untuk diri kita dan untuk hidup kita? Kedua, kita harus berani menanggung penderitaan bila kita ingin untuk menunjukkan cinta kita kepada orang lain. Kita berani untuk berkorban ketika cinta itu harus dibuktikan. Baik Elizabeth maupun Maria telah membuktikan itu, bahwa demi kita, demi keselamatan kita, maka mereka rela untuk berkorban. Ketiga, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah dalam hidup, terutama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, apakah kita mau dan rela untuk berkorban demi orang-orang yang kita cintai? Ataukah kita masih menghitung untung dan ruginya? Hari ini, Maria telah melakukan sesuatu yang indah untuk kita. Dengan diangkatnya Maria ke surga, kita memiliki harapan bahwa baik di dunia maupun di surga, kita masih tetap memiliki seorang bunda, yakni Bunda Maria. Karena itu, perbiasakanlah mulutmu untuk memanggil bunda di dunia ini, maka di surga nanti engkau pun akan terbiasa untuk memanggilnya sebagai bundamu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.